Bagaimana hukumnya perempuan joget? Perempuan itu dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya aurat. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia haid menstruasi, mohon maaf, la yasluh laha an yura minha, tidak boleh nampak illa hadza wa hadza. Dalam mazhab Syafi'i yang dimaksud telapak tangan zahiruha wa batinuha. Ini boleh, ini boleh, ini boleh. 1, 2, 3. Yang lain tutup. Suaranya bagaimana? La tahda'na bil qaul. Jangan bersuara mendesak-desak, lemah gemulai. Kenapa tidak boleh perempuan bersuara lemah gemulai? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang kalau dia mendengar suara itu dia langsung error. Makanya kalau datang telepon salah sambung, ibu jawab, jangan lemah gemulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di mana? Palu. Jangan lemah lembut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah yang menyebabkan perbuatan maksiat. Kalau suaranya saja mesti hati-hati, apalagi gerakan tubuhnya. Maka jangan ajarkan dia joget-joget. Kalau di depan orang banyak laki-laki yang tidak haram, tapi kalau dia berjoget sesama perempuan menutup aurat, kami Pak Ustaz sama perempuan memang betul, tapi live TikTok sama saja dilihat orang lain. Sibukkan anak kita dengan tahfiz Quran, sibukkan dengan membaca Al-Quran, berzikir. Jangan disibukkan dengan perbuatan maksiat dan dosa. Bagaimana hukumnya seorang perempuan bekerja, berkarir membantu suami, mengakibatkan perhatian kepada anak tidak maksimal? Aslinya perempuan itu waqarna fi buyutikunna, di rumah. Laki-laki yang pergi mencari nafkah, perempuan di rumah. Tapi perempuan boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku 5. Yang pertama, izin suami. Dan suami yang memberikan izin itu memang tulus, bukan di bawah ancaman. Bang, setuju ya? Kalau nggak setuju awas. Yang kedua, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Di tempat bekerjanya jangan sampai soleknya solek jahiliyah, muka putih tangan hitam. Dah paham sendiri. Yang ketiga, la tusafiran lamra'atun illa ma'adhi mahramin. Jangan pergi keluar rumah musafir tanpa mahram. Keluar kota, alasannya ini udah macam abang saya, ini udah macam keluarga saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Yang keempat, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Jangan berdua-duaan dengan tidak mahram. Berawal dari berduaan, berlanjut dengan curhat, berlanjut dengan nyaman, akhirnya terjadilah apa yang terjadi karena setan belum pensiun. Yang kelima, jangan sampai meninggalkan kewajiban. Izin suami, tidak soleh jahiliyah, tidak pergi musafir tanpa mahram, tidak berduaan, dan kewajibannya tidak tinggal. Quality time. Kalau memang ibu bekerja pulangnya jam 4 sore, sampai rumah jam 5, mandi bersih, 6, 7, 8, 9, 10, 5 jam tetap dengan anak. Jangan sudah dari pagi sampai sore kerja, sampai di rumah anak datang menunjukkan PR. Ini PR adik mah, ibu tetap juga. Ini PR adik mah, anaknya dipoto. Ini anak resek banget. Handphonenya matikan karena dari pagi dia tidak dapat kasih sayang,
maka 6, 7, 8, 9, 10 berikan dia kasih sayang yang sempurna. Bagaimana hukumnya seorang perempuan bekerja? Dalilnya mana perempuan boleh bekerja? Asma binti Abi Bakar membawa makanan onta di atas kepalanya. Nabi melihat, Nabi menolong dan mengantarkannya pulang tanpa melarang. Hadis takriri. Seandainya tidak boleh pasti Nabi marah. Hei Asma, jangan keluar lagi. Itu hadis takriri, perempuan boleh beraktivitas dengan tetap menjaga 5 syarat tadi. Bukan kata Abdul Somad, kata Syekh Atiyah Sohar dalam kitab Fatwa Al-Azhar. Fatwa Al-Azhar. Ustaz minta doanya biar cepat dapat jodoh. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit dan susah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Maksudnya adalah surat Yasin. Dalam muqaddimah surat Yasin, tafsir Ibnu Katsir. Maka baca surat Yasin, setelah baca minta pada Allah, ya Allah, barokah surat Yasin, mudahkanlah jodohku. Adakah yang sulit bagi Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Asam di laut, asam di gunung, garam di laut, bertemu juga dalam belanga. Itu kata orang Indonesia. Kalau kata orang Barat, man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus bertemu di bumi. Tidak ada yang sulit bagi Allah mempertemukan rezeki, nafkah, pertemuan, maut dalam kuasa Allah. Minta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Setelah baca Yasin, sholat sunat hajat. Usolli sunnatal hajat. Bagi yang pakai usolli, yang nggak pakai usolli dalam hati. Hajatnya jangan disebut, apalagi sholatnya di masjid yang kuat. Usolli sunnatal hajat untuk jodoh. Nanti ditanya kawan sebelah, udah umur berapa? Allahu Akbar. Minta di sujud terakhir. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika sedang mau sujud. Di sujud itulah minta selama-lama sebanyaknya kepada Allah. Jangan dilafazkan di mulut, di dalam hati saja. Minta kepada Allah. Ya Allah, tak ada yang sulit bagimu. Kirimkanlah seorang pangeran yang paling ganteng dunia akhirat. Amin. Yang ketiga, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi, ya Tuhanku, la tadharni fardan, jangan biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warithin, engkaulah sebaik-baik pewaris. Yang menghafal doa ini yang gadis sama yang lajang aja. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Jangan biarkan aku sendirian, karena engkau sebaik-baik pemberi waris. Ustaz, awal bulan depan saya mau ujian tutup. Maksudnya ujian sidang terbuka dan tertutup. Mohon doanya. Nanti di akhir majelis kita sama berdoa, mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan Allah. Ada hadis tentang perempuan tidak akan bahagia suatu kaum jika urusannya diserahkan kepada perempuan. Sedangkan fenomena saat ini banyak perempuan jadi pemimpin. Tolong Ustaz luruskan. Ini nanti banyak terjadi di 2024 ketika pemilihan pilkada dan caleg. Saya sebutkan hadisnya. Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum kalau menyerahkan urusannya kepada perempuan. Yang dimaksud dengan kaum situ adalah orang Persia. Yang dimaksud perempuan di situ adalah buran.